Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus TKM Mushola Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bisa duduk bersama di tempat yang paling mulia, yaitu taman surganya Allah. Alhamdulillah kita sedang duduk di taman surganya Allah. Semoga setiap huruf yang kita kaji benar-benar akan menjadi penolong untuk kita semuanya, menjadi syafaat. Baik, kita lanjutkan kajian Tasmi'al Al-Quran masih di juz 9 surah Al-A'raf. Sekarang masuk pada ayat 152. Al-A'raf 152. Namun sebelumnya ada permintaan untuk mentahsin surah Al-Lail. Nah, Bapak Ibu tandain dulu itunya. Sekarang buka surah Al-Lail. Surah Al-Lail berarti di juz berapa ya? Juz 30. Nah, jangan bingung Pak, di juz 30. Bapak buka surah Al-Lail. Kita tahsin di situ. Juz 30. Ada Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, urutannya di situ, Pak. Bapak Ibu boleh nanti pamannya ada request, mohon ditahsin di surah apa, silahkan. Nanti kita tahsin bareng-bareng biar diketahui bersama. Baik, sudah ketemu surah Al-Lailnya? Karena ini tahsin, jadi saya duluan, nanti Bapak Ibu mengikuti, ya. Ini bedanya tahsin dengan tasmi'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Syahnya tebal apa tipis? Tebal ya, hati-hati. Karena memang problemnya di surah Al-Lail ini membedakan tebal tipisnya huruf. Ya, kita ulang. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Sanya tebal apa tipis? Nah, hati-hati. Wal unsa, sa tipis sa.
Kalau tadi yaghsha tebal. Nah, tebal tipisnya diperhatikan. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Di sini hati-hati, lasyatta tebal apa tipis? Tebal. Jadi Bapak jangan ketuker-tuker nih. Yang mungkin terbiasa ngimamin pakai surah ini, hati-hati. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, Bapak perhatikan. Ini hurufnya apa? Sya, sa, sa. Ini ada beda-beda. Kita lanjutkan. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Satu alif saja. Wattaqa. Jangan ya, jangan karena terbawa lagu Bapak panjangkan wattaqo, nggak boleh, satu alif saja. Ya. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kazzaba, betul itu ya? Wa kazzaba bil husna. Wa kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yugni. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Luhu, hu di situ dibaca panjang 3 alif. Namanya mad silah tawilah. Ya. Wa ma yugni anhu, hu yang pertama ini pendek, maluhu, nah itu mad silah tawilah baca 3 alif. Jangan sampai dibaca pendek itu. Kita lanjut. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa di sini juga banyak problem. Wal ula, u-nya dibaca panjang, jangan dibaca pendek, ya. Kecuali kalimat al-ula dihilangkan al-nya jadi ula, baru u-nya dibaca pendek. Jadi ini sebuah kaidah, Pak. Kalimat al-ula kalau ada al-nya, u-nya dibaca panjang. Kalau nggak ada al-nya, u-nya dibaca. Itu kaidah. Ulil absor, ulil nuha, ulil albab, u-nya pendek semua karena nggak ada al. Tapi begitu ada al, maka dia dibaca panjang u-nya. Nah, kita ulang. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna فأنذرتكم نارا تلظى. Nah, di sini zo talazzot.
pakainya zot, talazzo, bukan taladdo. Nah, di sini yang perlu ditahsin, pakainya zo, bukan do. Ini bedakan. Talazzo, bukan taladdo, bukan begitu ya. Itu zot. Selanjutnya, la yaslaha illal ashqa. Nah, ini hati-hati. Pertama, la yas, pakai shod. Kalau pakai shod, bibirnya dimonyongkan. La yaslah ha illal. Nah, pakai apa tulisannya? Shin tebal, ash tebal, ashko. Jadi Bapak Ibu hati-hati di sini. Kapan kita baca, cara berdisisnya bagaimana, bentuk mulutnya nanti bagaimana, itu pengaruh kepada makharijul huruf. La yas, pakai shod, la yaslaha illal ashko, tebal, ashko. Karena nanti pengaruh di makna, Pak. Kita lanjut. Alladzi ya. Alladzi kazzaba wa tawalla. Alladzi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Nah, di sini hati-hati. Wa sayujannabuhal atqa. Pakai tak ya. Keluar hamesnya atqo. Kalau tadi yang di atas ashqo. Ini jangan ketukar-tukar, Pak. Kalau ashqo orang yang celaka. Kalau atqo orang yang paling bertakwa. Cuman beda titik doang. Ya, yang di atas titiknya 3, ashqo pakai shin. Yang di bawah atqo pakai tak titik 2. Ini kalau nggak hati-hati, Pak, Bapak bisa kutuker-tuker, malah bisa dibaca tebel semua. Wasayujannabuhal ashqa. Waduh, yang atqo harusnya orang yang bertakwa dirubah jadi ashqa, orang yang celaka. Cuman gara-gara beda cara membaca, tebel apa tipis, sya'abata. Nah, di sini, Pak. Akan hati-hati yang biasa menggunakan surah ini, lempengan ini, Pak. Hati-hati. Kita lanjut. Alladzi. Aku tadi alladzi. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Do satu alif, jangan ke bawah lagu do karena ujung kan dipanjangkan. Satu alif, Pak. Terus wala saulanya dibaca pendek. Saya pernah beberapa kali lanya kok dibaca panjang. Wala sawfa yarda. Lanya pendek, wala sawfa yarda, pendek. Hati-hati berubah dari pendek ke panjang, berubah makna. Juga yang perlu dihati-hati para khutbah kadang-kadang menyebut ini. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wala dzikrullahi
La-nya itu pendek, Pak. Wala dzikrullah. Bukan wala dzikrullahi akbar. Salah itu. Beda makna. Kalau wala dzikrullah, niscaya mengingat Allah, sholat akbar, perkara yang sangat besar. Tapi kalau wala dzikrullah, tidaklah mengingat Allah, itu perkara yang besar. Jauh maknanya. Makanya di dalam bahasa Arab perlu diperhatikan panjang pendeknya karena akan merubah makna di dalamnya. Baik jamaah dirahmati Allah, itu tahsin sudah saya laksanakan surah Al-Lail. Kapan saja kalau pengen ada yang pengen ditahsin di surah ini, silahkan disampaikan untuk kita lakukan bersama. Kembali ke surah Al-A'raf juz 9. Hilang lagi tandanya. Ada ya, ntar lama lagi nyari lagi. Bapak naik, kita mulai dari 150 awal halaman. Kalau di surah di Quran pojok itu biasanya di awal halaman. Walam maroja'a itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن ربك وآمنوا. Kita ulang. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. Di sini cara wakafnya Pak, wa iyyai. Cara wakafnya begitu, jangan begini. Wa iyyaya, bukan wa iyyaya. Juga jangan wa iyyai, dibaca pendek jangan. Wa iyyai. Stop, jangan wa iyyai.
malah salah lagi itu Pak. Wa iyai, itu pendek berhenti ya. Nah, terus apa tuh? Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul. Baik jamaah yang dirahmati Allah, masih terkait tentang kisah Nabi Musa yang begitu emosi ketika beliau turun dari gunung selama 40 hari, ternyata mendapati kaumnya sudah berubah, malah menyembah sapi. Saking emosinya Nabi Harun dipegang itu rambut kepala, dipegang, ditarik, mau ditonjok. Ini kalau benar-benar ditonjok bisa mati Nabi Harun. Karena Nabi Musa pernah kejadian sekali nonjok mati. Nabi Musa itu nabi yang paling keras dalam sejarah, paling galak. Itu. Nah, setelah semua reda, walamma sakata Musal ghadabu akhadal alwah. Waktu dia marah, dilemparkan itu kitabnya, saking emosinya menerjang Nabi Harun untuk mau dipukul. Begitu amarnya sudah reda, akhadal alwah, dia kembali ambil itu kitabnya. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Diambil itu kitab yaitu Alwah, dan di situ dalam kitab itu semua penjelasan tentang nubuwah, tentang risalah, tentang ibadah, bahkan tentang akan lahirnya nabi terakhir baginda Nabi Muhammad SAW, semua sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Namun itulah Bani Israel, kalau nggak ngeyel namanya bukan Bani Israel. Makanya kalau orang sekarang kok ngeyel mulu kerjaannya, kalau diajak baik ya jangan-jangan keturunan ngeyel mulu. Tinggal siap, insya Allah, sami'na, wah, enak begitu, ngeyel. Udah ngeyel, kritik, datang enggak, iuran. Itu. Selanjutnya, saat Nabi Musa reda, di situ Pak digambar, ini dalam tafsir, kalau di situ nggak ada. Itu rambut Nabi Musa kembali turun Pak. Dulu itu kalau lagi marah, rambutnya berdiri. Oh, bayangin tuh Pak. Lagi marah rambutnya berdiri. Kalau Bapak marah yang berdiri apanya? Belum marah berdiri. Sehingga digambarkan ketika marah itu reda, maka turun pula itu rambut Nabi Musa. Saking hebatnya Nabi Musa, saking galaknya, marah itu rambut ikut berdiri. Bayangin tuh Pak. Kalau sekarang ada orang begitu, serem kan ngelihatnya kita. Insya Allah, begitu dia udah turun marahnya, ikut turun rambutnya. Nabi Harun aja ketakutan. Ketakutan, nggak ada berani yang melawan Nabi Musa ketika sudah marah. Nabi Harun ketakutan. Sampai digambarkan Nabi Harun, rambutnya kan dipegang tuh Pak. Itu yang tadinya hitam, itu memutih Pak. Rambut yang dipegang oleh tangan Nabi Musa dengan penuh amarah, rambut hitam berubah jadi putih. Kebakar oleh aura marahnya Nabi Musa. Makanya Bapak kalau lagi marah jangan suka megang-megang. Takut ada yang berubah. Itu luar biasa. Makanya kalau ada sekarang film animasi yang begitu-begitu, ternyata Nabi Musa sudah lebih dulu Pak. Ya saya bayanginnya serem banget tuh. Dan begitu saya mondok,
Sesudah saya dapatnya itu di Jawa Timur, Pak. Itu ada namanya pukulan Nabi Musa, ilmu kanuragan yang namanya pukulan Nabi Musa. Nah, itu ada wiridnya, ada. Tapi akhirnya saya pernah dapat ijazah itu, begitu sampai rumah ketahuan sama abah, diomel-omelin sama abah. Jangan, kamu membunuh keluargamu, saya mikir. Sebab bahaya, Pak. Orang yang punya ilmu itu nggak boleh dikagetin. Kalau kaget, entah itu nonjok, nendang, bahaya itu orang yang dikena itu. Mel-mel, kamu membunuh keluargamu, udah nggak boleh pakai ilmu itu. Dulu penting, zaman penjajahan, penting ilmu begitu. Sekarang mah simpen dulu lah, belum waktunya. Jangan itu. Makanya Bapak yang belajar ilmu begituan, udah buang-buangin Pak. Sekarang belajar nyari selamat dan nyari beruntung, betul? Selamat dunia, selamat akhirat, beruntung dunia, beruntung. Udah nggak waktunya kanuragan, sok-sok agak usah. Ntar kalau ada penjajahan lagi, baru kita amalin lagi. Itu namanya Nabi Musa luar biasa dahsyatnya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Waktu belana. Waktu belana fi had. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat terakhir yang kita baca, awal ayat Bapak lihat, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad dari dulu kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akan muncul seorang nabi terakhir, namanya sebagian menyebut Ahmad, sebagian menyebut Muhammad, dengan ciri-ciri an-nabiyyal ummiyah. Itu khas Pak. An-nabi, seorang nabi al-ummiyah. Ummiyah itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis.
Bagi Rasulullah, orang secerdas itu, sehebat itu, kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis, justru itu menjadi bukti kenabian beliau. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran yang disampaikan bukan tulisan tangan beliau, bukan karya beliau. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa. Terus karya siapa? Bukti bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja masih digugat oleh orang kafir Quraisy. Jangan-jangan Quran ini bikinan Muhammad. Padahal orang tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa. Jangan-jangan ini cuma bikinan kelompoknya Muhammad. Masih dicerca begitu. Bayangkan kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, tambah malah susahnya kayak apa. Itu namanya mukjizat, Pak. Beda kalau bapak, ibu kok nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu bukan mukjizat. Saya nggak nyebut apa-apa lah, Pak. Jadi jangan sampai begini, saya mau mengikuti Rasulullah, apa yang diikuti? Nggak baca, nggak nulis, ya salah paham itu, Pak. Ketika Rasulullah nggak baca, nggak nulis, memang sudah didesain Allah untuk menunjukkan semua kemukjizatan. Tapi kita umatnya wajib bisa baca, bisa tulis. Yang merasa kesulitan baca Al-Quran, alhamdulillah ada namanya Majelis Iqra Kanzur Rahmah. Bagi bapak-bapak yang pengen mulai dari nol, dari pengenalan huruf, silahkan bergabung. Ketua majelisnya Mas Sigit, dan hari ini merayakan ulang tahun Iqra Kanzur Rahmah yang pertama. Kita doain semoga majelisnya tambah berkah. Anggotanya kalau nggak salah ada 90 orang ya. Alhamdulillah ada istiqomah setahun, Pak. Tahun ada yang sudah selesai Iqra, ada yang mandek di Iqra 3 nggak naik-naik, ada. Ya nggak apa-apa sih, yang penting istiqomah. Nah, itu ya. Digambarkan semua di situ. Yang mana sifat Rasulullah itu punya keistimewaan, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is dan seterusnya. Itu semua sifat-sifat kebaikan Rasulullah itu tergambar maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di Taurat, di Injil semua sudah dijelaskan. Adapun kok ada orang kok masih kufur juga, mereka bukan kok tidak menemukan kebenaran, tapi hanya gengsi beriman kepada Rasulullah. Kenapa gengsi? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, dia gengsi. Kenapa bukan keturunan kita? Gitu, Pak. Kenapa dari Quraisy Makkah, dari jalur Ismail, kenapa nggak jalur Ishak? Itu yang diperdebatkan, Pak. Mereka gengsi. Nah, makanya kita mah gak peduli kalau Nabi Muhammad mau dari mana, kayak dia utusan Allah, kita iman. Alhamdulillah, walaupun nggak ketemu, kita iman, kita cinta, kita sayang. Alhamdulillah. Lanjut ayat berikutnya apa itu? Qul ya ayyuhan nasu inni, betul ya? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Caranya, Pak, kalau waqaf panjang jami'a, kalau disambungkan dibaca pendek jami'anil ladzi lahu. Itu caranya. Nah, makanya bikin Quran Bapak coba dicek jami'an alladzi, atau ada nun kecil di bawahnya. Ada nun kecil kan? Itu namanya nun wikoyah, nun pengganti tanwin. Ketika Bapak mewasolkan jami'an menjadi jami'anil ladzi. Cara bacanya begitu. Jami'anil ladzi. A-nya dibaca pendek, tanwinnya diganti nun. Jami'anil ladzi. Kalau waqaf jami'a panjang. Kalau wasol
jami'anil ladzi, dibaca pendek. Bukan begini, jami'al ladzi, bukan jami'al ladzi, tapi jami'anil ladzi. Ada nggak Qur'annya yang penulisannya tanpa nun? Ada kan? Nah, hati-hati, biasanya cetakan Timur Tengah juga sama tanpa nun. Tapi walaupun tanpa nun, tetap teori membacanya harus pakai nun sebagai pengganti tanwin. Jangan dibaca jami'al ladzi, jangan, tapi jami'anil ladzi, anil ladzi. Jami'anil ladzi. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu teori cara membacanya berdasarkan qiraahnya. Lanjut. La ilaha illa huwa Nah. Saya sekarang punya penyakit baru, Pak. Kalau udah lapar gitu, Pak, kalau nggak batuk-batuk bersin saya, Pak. Asam lambung naik, Pak. Gitu. Jadi kalau saya batuk, Bapak paham lah. Gitu. Nah, kita lanjut. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa rasulihi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Tidak ada kompromi, tidak ada alasan, perintahnya satu, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Pengen selamat, pengen dapat hidayah, pengen terus mendapatkan bimbingan Allah, cuman satu, ikutin yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai protes, nggak pakai nanya. Siap? Insya Allah. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi wa qatta'nahu musnatai asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fambajasat min husnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum. Ketika Nabi Musa sudah selesai dengan urusan mendapatkan kitab, diajaklah itu pengikutnya untuk meneruskan perjalanan untuk mencari Al-Quds. Al-Quds itu tanah yang dijanjikan, tanah yang suci, tanah yang penuh dengan subur kenikmatan, yaitu Al-Masjidil Aqsa Palestina. Maka dari dulu Pak, Al-Quds itu jadi rebutan karena semua menganggap, mengklaim saya yang paling berhak. Itu Nabi Musa dan kelompoknya. Nah, dalam perjalanan kehausan yang luar biasa, akhirnya
mendapatkan wahyu, pukulkan tongkatmu, fambajat min husnata asyrata aina. Langsung ketika dipukulkan ke sebuah batu, langsung memancarkan 12 mata air. 12 mata air ini sesuai dengan jumlah suku yang mengikuti Nabi Musa. Kan dulu kan kabilah-kabilah, suku-sukuan, Pak. Jadi ada 12 suku, semua minum sesuai dengan sukunya masing-masing. Suku A, air dari sini, sini. Ada 12, Pak. Sekali pukul, Pak. Bapak jangan pernah berpikir, kita cari yuk tongkatnya Nabi Musa. Ya jangan berpikir begitu. Nggak bisa. Nabinya wafat, tongkatnya hilang. Gitu. Artinya yang ingin digambarkan, betapa hebatnya Allah memberikan fasilitas kepada Nabi Musa dan umatnya. Haus tinggal pukul keluar air. Nah kita kan repot, gali dulu segala macam. Nah, itu tinggal pukul keluar air. Yang luar biasa, wa dzallalna 'alaihimul ghamam. Allah turunkan tuh awan mendung yang tadinya panas luar biasa, tahu-tahu adem. Yang ketiga, wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan al-manna wassalwa. Al-manna wassalwa ini makanan surga, Pak. Yang satu berupa daging, yang satu berupa roti. Turun dari surga. Coba, itu hanya untuk umat Nabi Musa. Selain umat Nabi Musa, gak ada yang benar-benar diturunkan dari surga. Semua butuh proses. Artinya kurang apa Allah menyayangi umat Bani Israel. Tapi yang namanya Israel ya begitu. Gak tahu berterima kasih. Itu Israel. Turun dari langit, Pak, dari surga. Bapak makan daging, luar biasa. Nah tapi Bapak nggak usah berpikir kapan ya diturunkan, nggak usah, kitanya aja yang masuk surga, nanti makan bareng-bareng di sana. Mau nggak? Kali ada yang nggak mau, kita tinggal aja. Begitu Pak ya. Selanjutnya, udah siang ya? Cukup ya? Cukuplah. Insya Allah kita lanjut lagi, Bapak Ibu tandain. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.